Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arafia Isnayo Akaf dengan NPM 18171051, kelas A S1 Ilmu Komputer 2018 Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama adalah pengertian Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengertian filsafat. Filsafat adalah upaya manusia mencari kebijaksanaan hidup dalam membangun peradaban manusia. Pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang saling berhubungan untuk satu tujuan tertentu dan saling berkualifikasi dengan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Pancasila dalam filsafat digunakan sebagai objek dan subjek. Objek itu untuk dicari landasan filosofinya, dan subjek untuk mengkritisi aliran filsafat yang berkembang. Maka dari itu, Pancasila harus menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan pembangunan nasional. Fungsi Pancasila sebagai sistem filsafat ada 5, yaitu 1. Sebagai jiwa bangsa Indonesia, 2. Sebagai kepribadian bangsa Indonesia, 3. Sebagai sumber dari semua sumber hukum, 4. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, 5. Sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Yang pertama, penjelasan sebagai jiwa bangsa Indonesia, yaitu setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa yaitu sebagai hal yang memberi ciri khas bagi bangsa dan menjadi pembeda dari bangsa lain. 3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yaitu mengatur semua hukum yang berlaku di negara Indonesia. Semua hukum harus patuh dan menjadikan Pancasila sebagai sumbernya. Artinya, setiap hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. 4. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup adalah masyarakat Indonesia harus menjadikan Pancasila sebagai petunjuk atau pedoman kehidupan sehari-hari. 5. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila dimuat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menjadikan Pancasila sebagai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Tujuan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama yaitu untuk menciptakan bangsa yang religius dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjadi bangsa yang menjunjung keadilan baik secara sosial maupun ekonomi. Yang ketiga, menjadi bangsa yang menghargai hak asasi manusia seperti yang dirangkum dalam hubungan HAM dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Yang keempat, untuk menciptakan bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi. Yang kelima, menjadi bangsa yang nasionalis dan mencintai tanah airnya, yaitu tanah air Indonesia. Prinsip Pancasila sebagai sistem filsafat ada 4, yaitu yang pertama kausal materialis, yang kedua kausal formalis, yang ketiga kausal efisiensi, dan yang keempat kausal finalis. Penjelasannya adalah kausal materialis. Pancasila digali dari nilai-nilai sosial budaya yang hidup dalam kebiasaan masyarakat Indonesia. Yang kedua kausal formalis. Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kebenaran formal karena memenuhi syarat formal. Yang ketiga, kausal efisiensi. Kegiatan BPUPKI dan PPKI dalam merumuskan dasar negara Indonesia. Yang keempat, kausal finalis. Merupakan tujuan diusulkannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Aspek Pancasila sebagai sistem filsafat ada 3. Yang pertama aspek ontologis, yang kedua aspek
epistemologis, yang ketiga aspek aksiologis. Penjelasannya ada di samping. Ini dia. Yang pertama, aspek ontologis. Pancasila sebagai sistem filsafat secara ontologis dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Yang kedua, aspek epistemologis. Pancasila sebagai sistem filsafat secara epistemologis, pada hakikatnya juga Pancasila telah menjadi suatu sistem cita-cita, falsafah, atau menjadi suatu ideologi. Oleh karena itu, Pancasila harus memiliki unsur rasionalitas, terutama dalam kedudukannya sebagai sistem pengetahuan. Yang ketiga, aspek aksiologis. Pancasila sebagai sistem filsafat secara aksiologis pada hakikatnya merupakan suatu nilai, sehingga menjadi sumber dari segala penjabaran norma, baik norma hukum, moral, maupun norma kenegaraan lainnya. Jadi, itu adalah penjelasan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Terima kasih. Apabila ada banyak kesalahan kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.